kita bisa bertemu lagi ya Bu Emli. Sehat apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama Ibu sebelum kita melakukan observasi kelas. Boleh Bu? Boleh. Baik Bu, terkait tujuan pembelajaran atau tujuan layanan yang akan diberikan nanti di kelas, kira-kira apa ya Bu ya? Salah satu tujuan layanan itu peserta didik mampu memahami guru, dampak serta berani melawan tindakan bullying tersebut. Itulah salah satu tujuan layanan. Berarti temanya adalah bullying ya Bu ya. Terkait area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya Bu ya? Area pengembangan yang ingin dicapai, saya akan fokus pada pembelajaran aktif dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama dalam proses. Baik, berarti Ibu memfokuskan pada keaktifan siswa dengan mungkin strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Fokus pada prosesnya ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu, kira-kira strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan dari layanan yang akan nanti Ibu berikan apa? Salah satu strategi yang saya persiapkan, saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Lebih ke arah prosesnya. Baik. Jadi memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar yang sudah pernah dicoba angket dulu. Berdasarkan itulah nanti dilakukan. Baik, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan proses ya, dan artinya bahwa Ibu melalui pemetaan kebutuhan siswa lalu dengan gaya belajar dan minat ya Bu ya. Oke. Baik, untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran atau layanan nanti bagaimana Ibu? Untuk penilaian evaluasi pembelajaran, Ibu di akhir pertemuan itu Ibu menyampaikan ke mereka semacam refleksi diri, dipertanyakan apakah materi layanan ini membuat senang, apakah materi ini mudah dimengerti. Berarti seperti lembar refleksi. Untuk lembar layanan, saya sudah menyiapkan lembaran instrumen observasi terhadap proses layanan BK. Saya juga menyiapkan lembaran refleksi diri peserta didik serta lembaran evaluasi hasil. Baik, berarti Ibu juga sudah menyiapkan lembar evaluasi ya Bu ya, lembar observasi juga termasuk refleksi diri ya Bu ya. Baiklah Bu Emli, kira-kira ini target observasi Ibu ini nanti kelas berapa ya Bu? Kelas 87 karena itu 87 ya. Yang saya mau di kelas ini. Ya, kelas 87. Untuk jam keberapa nih itu Bu? Jam kelima. Jam kelima. Di hari apa kira-kira? Diperkirakan di hari Rabu. Baik, hari Rabu jam kelima ya Bu, 87. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang tadi kita bincangkan itu nanti sebelum kita masuk ke hari observasi, mudah-mudahan itu ada semua ya Bu ya. Nah,
sehingga nanti di lembar observasinya itu muncul semua terchecklist ya kan, karena mulai sesuai dengan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan dari layanan yang akan Ibu lakukan nanti ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan materi, kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada 3 3 orang. orang. Gali dia sakit. Oke. Sofia dia izin. Gracia sakit. Oke, berarti ada 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Keterangannya sakit ya. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan layanan ini adalah peserta didik mampu memahami bullying, dampak bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Nah, inilah tujuan kita, layanan yang dilakukan hari ini yang harus Ananda pahami. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu. Silakan, Bra. Oke. Mulai. Tangan. Meja. Tangan, meja, meja, tangan, ambil pena. Alhamdulillah, silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Untuk ice breakingnya sudah selesai. Kita masuk ke materi layanan klasikal pada pagi hari ini yang berjudul Stop Bullying. Sebelumnya, Ibu memberikan pertanyaan kepada Ananda, apakah Ananda bisa membuat contoh atau tahu selama ini apa jenis atau contoh yang Ananda tahu? Coba angkat tangan. Silakan. Oke, contohnya? Menyakiti orang lain dengan cara menendang. Itu pernah tahu dari mana? Pernah melihat langsung kejadian tersebut. Oke, aplaus buat Putri. Lanjut, kita masuk ke materi atau layanan klasikal yang berjudul Stop Bullying. Itu diawali
pengertian bullying. Nih, pengertian bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu teman sebaya atau anak lain, korban yang lebih lemah. Si korbannya yang lebih lemah dari si pelaku. Nah, itulah salah satu pengertian dari bullying. Nah, ada yang bertanya tentang pengertian? Paham? Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal itu menyakiti teman sebaya atau orang lain melalui perkataan. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Siapa? Silakan. Apa? Restu? Oke, menghina, mengejek, dan mengucilkan. Tuh, menghina itu pakai kata-kata, sehingga itu dikategorikan kepada bullying verbal. Ada lagi? Lanjut. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik menyakiti seseorang melalui fisik atau tubuhnya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Coba. Siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan. Oke, menendang, memukul, mencubit, menampar. Itu adalah contoh dari bullying fisik. Lanjut ke bullying sosial. Nah, bullying sosial, tahu? Bisa memberikan contoh apa itu bullying sosial? Bullying sosial menyakiti hati seseorang bisa melalui teman, kelompok pertemanan. Nah, yang sering terjadi itu seperti apa contohnya? Bullying sosial itu. Oke, menyebarkan aib teman. Apalagi? Ada yang bisa mencontohkan lagi? Silakan, Zipa. Kuatkan suaranya. Mengadu domba dalam pertemanan. Mantap. Lanjut ke yang keempat, yaitu bullying elektronik atau cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kita menyakiti teman melalui media sosial. Ada yang bisa memberikan contoh? Coba, siapa yang memberikan contoh bisa angkat tangan? Yang berhubungan dengan media sosial? Coba. Silakan. Silakan apa? Oke, memberi komentar negatif melalui media sosial. Oke, itulah contoh-contoh yang kita pahami tentang 4 jenis bullying. Lanjut. Coba jenis bullying. Silakan gambar yang pertama. Oke, bullying sosial. Gambar kedua. Verbal. Gambar ketiga. Cyberbullying. Gambar keempat. Fisik. Gambar pertama yang di bawah. Cyberbullying. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Coba gambar keempat apa? Sosial. Udah paham? Paham ya?
Masuk kita ke materi berikutnya. Nih, dampak bullying. Oke, dampak bullying yang pertama, terganggu secara fisik. Nah, ini akibatnya dari si pelaku bullying terhadap korban. Coba. Ada yang tahu apa contohnya? Silakan. Oke. Bullying yang berhubungan dengan terganggunya secara fisik itu ada yang terluka. Karena perlakuan dari si pelaku bullying. Oke, yang kedua, tertekan psikis kejiwaannya. Contoh. Depresi, stres, Iya, betul. Aplauslah dulu untuk Restu. Tertekan psikisnya yaitu berhubungan dengan jiwa, dengan perasaan. Depresi, stres, itu contoh dari dampak tertekannya psikis atau kejadian. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu. Seperti apa? Yang lain lagi. Contohnya. Apa contohnya? Pergaulan sosial terganggu. Contohnya, silakan. Nah, dikucilkan dalam pertemanan. Nah, dia menyendiri karena gara-gara perasaan dan pemikirannya terganggu oleh teman-teman sebayanya. Lanjut yang keempat, terganggu prestasi belajar. Seperti apa responnya ini? Kalau terganggu prestasi belajar itu. Orang yang terganggu prestasi belajarnya seperti apa? Gejalanya. Mengerjakan tugas tidak mau. Ya kan? Ah. Apa? Tidak fokus dalam belajar. Berarti prestasinya bisa menurun. Lanjut. Mencegah bullying. Ini ada 3 jenis cara mencegah bullying. Yang pertama, hindari dari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, kita tidak boleh mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Umpamanya kita udah tahu nih teman kita sering melakukan bullying. Nah, jangan memancing emosi orang yang sering melakukan bullying ini. Kalau bisa kita menjauhlah dari mereka supaya kita tidak kena. Yang kedua, jangan berada di dekat pelaku bullying atau berada di sekitar bullying. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dia sering membullying, jangan dekati dia. Kalau bisa kita berusaha jauh dari orang yang sering melakukan bullying ini. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jangan ikut-ikutan. Melawan bullying. Cara kita melawan bullying, yang pertama jadilah orang yang percaya diri. Ada yang tahu percaya diri itu seperti apa? Silakan. Membela diri. Ada lagi yang lain? Percaya diri itu apa? Percaya diri itu kita mengakui bahwasanya kita mampu untuk melakukan sesuatu dalam hal-hal yang positif atau yang baik-baik saja. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Nah, ketika kita ada teman yang mengganggu kita, kan ada teman yang usil, kita berusaha untuk mengontrol emosi kita supaya jangan terjadi pembullying. Nah, karena kalau tidak kita kontrol emosi itu akan cepat itu terjadi pembullying, bisa berkelahi. Yang ketiga, catatlah detail kejadian dan laporkan. Mulai hari ini kalau ada teman baik di kelas maupun di luar
Kalau tahu kita bahwasanya dia adalah pelaku bullying, catat namanya, dilaporkan. Itulah salah satu cara kita untuk melawan bullying. Kalau Ananda tidak kasih informasi, tidak laporkan, bullying akan merajalela terus. Baik di kelas, di luar kelas, atau di luar lingkungan sekolah. Mari, Ibu ajak Ananda semua, oke? Buatlah kalimat kampanye. Sebelumnya kita buat kelompok dulu. Silahkan buat kelompok. 6 kelompok, silakan. Buat kelompok 6 kelompok, buat kata-kata kalimat kampanye stop bullying. Diskusikan kalimat apa nanti yang akan Ananda tampilkan ke depan untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Itu diminta nanti dari setiap kelompok itu hanya 1 orang yang mewakili ke depan. Silakan dibuat. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. 6. Oke. Bikin sendiri. Bikin sendiri kalimat yang menyampaikan tentang stop bullying itu nanti ke depan satu-satu yang mewakili kelompoknya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Dah. Oke? Coba. Kelompok mana? Siapa yang mau ke depan? Udah diskusi, Henry? Udah diskusi? Kalau bisa itu di dalam pemikiran dihafal. Ya, berusaha untuk menghafalnya. Disitulah nanti Ananda mengukur kemampuan daya hafal Ananda. Udah? Silakan dari dari kelompok 3 silakan. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Terserah. Langsung aja. Membuli teman itu adalah hal yang buruk. Maka ciptakanlah perdamaian. Utamakan persatuan. Dan ayo hindari membuli teman. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Lanjut. Lanjut kelompok mana lagi? Silahkan. Kelompok 3 udah. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, saya akan menyampaikan kalimat kampanye stop bullying. Stop bullying. Sengaja menyakiti dan merendahkan orang lain akan membuat orang lain trauma dan ketakutan. Hah? Sekian kampanye dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kata-kata pembulian. Silakan. Jangan pernah melakukan pembulian karena pembulian hanya membuatmu tidak ada teman.
Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon diperbicarakan baik-baik dan malah pergi mencari yang lebih baik. Oke, mantap. Semangat. Tepuk. Silakan dulu untuk kita semua. Ucapan terima kasih ya. Mudah-mudahan setelah kita dapat materi ini, stop semuanya. Ya. Khususnya di dalam kelas 3, kelas kita 87. Lanjut. Kesimpulan. Nah, sekarang Ibu minta kesimpulannya. Ibu minta 2 orang saja dari Ananda. Setelah kita belajar konseling klasikal ini dengan materi stop bullying, Ibu minta salah seorang Ananda untuk menyimpulkan apa kesimpulan materi kita hari ini. Silahkan angkat tangan yang ingin menyimpulkan. Silakan. Rafael? Silakan Arin? Ziva? Silakan. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Begitu banyaknya materi disampaikan. Beri kesimpulan dari materi stop bullying itu. Silakan. Coba. Nggak ada yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan Putri. Tindakan yang membuat tindakan sengaja untuk menyakiti dan merendahkan atau menghinakan orang lain dapat membuat orang mendapat membuat beban menjadi trauma atau ketakutan. Oke. Dan membuat seseorang terganggu. Maka sebaiknya jauhi perbuatan bullying atau bullying dan berkenan dengan saja karena Oke, terima kasih Putri udah menyimpulkan. A+. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Dan dari materi kita pada hari ini adalah kita tidak boleh melakukan pembullying. Kita tidak boleh baik itu menjadi korban maupun pelaku bullying. Itu kesimpulannya. Mari kita bersama-sama untuk tidak akan melakukan bullying ini. Yaitu kesimpulannya. Refleksi. Nah, di sini ada beberapa yang harus Ananda jawab. Apakah Ananda sangat perlu dengan materi stop bullying ini? Ya. Jawabannya? Ya. Oke, ya, sangat perlu materi stop bullying. Lanjut. Menurut Ananda, materi ini sangat menarik apa tidak? Ya. Materi bullying ini ya sangat menarik. Selanjutnya, apakah Ananda memahami materi yang telah Ibu berikan tentang stop bullying ini? Ya. Ananda semuanya memahaminya? Alhamdulillah. Berarti materi yang udah Ibu sampaikan ini udah Ananda pahami semuanya. Dan Ibu berharap juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk sebelum ditutupnya layanan klasikal kita pada pagi hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk membimbing pembacaan doa. Selesailah media pembelajaran kita. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Ibu sebagai penyampai materi tentang stop bullying hari ini, yang layanan klasikal, jika ada kata-kata ibu yang tidak menyenangkan, yang menyinggung Ananda, mungkin terlebih dahulu ibu mohon maaf. Mau memaafkan ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan berguna di kehidupan kita masing-masing. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emily. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Emily. Kita sudah selesai melakukan observasi. Nah, terkait observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan, Ibu? Silakan. Baik. Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran atau layanan BK saat observasi kemarin, Ibu? Perasaan saya ketika melaksanakan layanan di kelas, saya merasa sangat menyenangkan sekali karena saya sudah bisa melaksanakan tugas saya. Salah satunya tujuan layanan sudah tersampaikan, sehingga siswa juga sudah memahami bullying, dampak serta melawan bullying itu sendiri. Baik. Nih, gimana nih menurut Ibu kehadiran supervisor di dalam kelas Ibu nih? Dengan keberadaan supervisor itu, saya sedikit juga merasa terganggu karena biasanya dalam pembelajaran saya tidak diawasi. Sementara ketika itu saya diawasi, sedikit kurang nyaman ketika menyampaikan layanan. Jadi Ibu merasa kurang nyaman ya Bu ya dengan adanya supervisor di dalam kelas Ibu. Ini dari Ibunya sendiri, dari siswanya bagaimana Ibu? Sepertinya dari siswa juga mengalami ketidaknyamanan karena dia merasa diamati. Biasanya ibu dengan siswa saja, sementara hari itu ada supervisornya. Baik Ibu, menurut Ibu bisa nggak Ibu ceritakan proses pembelajaran atau layanan BK yang kemarin Ibu laksanakan itu? Baik, sedikit mungkin saya bercerita. Proses ketika saya menyampaikan layanan itu tujuan layanan sudah tersampaikan dan siswa pun sudah memahami bullying itu sendiri, dampaknya, serta berani melawan bullying tersebut. Area pengembangan yaitu pembelajarannya aktif, pembelajaran yang terdiferensiasi. Untuk strategi itu memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar yang sudah
ambil sebelumnya dan mereka udah siap belajar dengan minat mereka masing-masing. Menurut Ibu nih, ada nggak Ibu merasakan hambatan selama proses pembelajaran atau layanan BK yang Ibu laksanakan kemarin itu? Ketika saya melakukan layanan bimbing konseling di kelas kemarin, hambatan yang saya rasakan kurangnya menyampaikan itu untuk keseluruhan siswa itu tidak menyeluruh, memberikan ya pendapat, hanya siswa-siswa tertentu saja, mungkin bisa dianggap siswa yang mampu saja yang bisa menyampaikan pendapat mereka. Berarti Ibu merasa ada hambatan dari keaktifan siswa yang belum menyeluruh ya Bu ya? Iya. Nah, baiklah Bu. Kira-kira nih Bu, apa solusi dari hambatan yang tadi Ibu temukan itu, kira-kira ke depannya solusinya bagi Ibu bagaimana? Solusi yang perlu saya lakukan ke depannya, sepertinya saya harus mencari strategi apa yang harus saya buat nantinya sehingga mereka secara keseluruhan bisa tercover dalam menyampaikan pendapat atau aktif dalam proses layanan. Itu lebih mencari strategi ya, strategi lain untuk keaktifan siswa secara lebih menyeluruh ya Bu ya. Baik Bu, dalam kira-kira nih Bu, dalam jangka waktu berapa lama nih Ibu akan melaksanakan solusi ini? Sepertinya diperkirakan ya secepatnya actionnya, karena kalau terlalu lama menurut saya juga nanti bisa hilang juga benar-benar yang akan kita praktekkan di layanan tersebut. Nanti dalam jangka waktu secepatnya ya Bu ya, dalam waktu dekat ini. Nah, kira-kira Bu Emily, komitmen Ibu nih terhadap rencana solusi yang tadi Ibu rencanakan? Saya berkomitmen akan melakukan strategi yang akan saya buat nanti terhadap siswa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, keren ya. Baik, mudah-mudahan dapat dilaksanakan solusi-solusi permasalahan yang tadi Ibu udah temukan sendiri, itu bisa segera Ibu laksanakan dalam waktu dekat ya Bu ya. Insya Allah. Keren, semangat Ibu. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk diobservasi. Baik, demikian video observasi kami. Bu Emily, kira-kira ada yang mau disampaikan? Mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan. Saya merasa dengan adanya supervisi ini, di situ nanti kita tahu di mana kekurangan kita dalam menyampaikan layanan ke siswa, sehingga supervisi ini menjadi dasar ketika nanti kita melakukan pelayanan di dalam kelas, sehingga apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita rencanakan bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Keren Bu Emily ya. Terima kasih Bu Emily. Kita tutup percakapan pasca observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.